Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cempaka Sibila dengan NPM 022724111239. Saya mahasiswi Universitas Khairun Ternate, Prodi Akuntansi kelas 3B semester 3. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu menjelaskan materi tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Ada regulasi dan pengawasan. Regulasi dan pengawasan adalah lembaga regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur dan mengawasi perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar keuangan. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah lembaga pendukung seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN membantu mengembangkan produk dan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi dan literasi. Edukasi dan literasi adalah lembaga edukasi dan industri pendukung melakukan edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah, meningkatkan kesadaran dan memahami tentang prinsip dan manfaatnya. Pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur adalah industri pendukung seperti teknologi informasi dan sistem pembayaran membantu mengembangkan infrastruktur yang mendukung operasional perbankan syariah. Kementerian dan kolaborasi. Kementerian dan kolaborasi adalah lembaga dan industri pendukung memfasilitasi kementerian dan kolaborasi antara perbankan syariah dengan stakeholder lain seperti lembaga keuangan mikro dan koperasi. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah lembaga peneliti dan industri pendukung melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk dan jasa perbankan syariah. Dengan demikian, industri pendukung berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Inovasi produk. Inovasi produk adalah proses menciptakan atau mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Inovasi produk dapat berupa perubahan pada desain, fitur, fungsi, atau teknologi yang digunakan dalam produk tersebut. Ada beberapa jenis-jenis inovasi produk, yaitu inovasi inkremental. Inovasi inkremental adalah perubahan kecil pada produk yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas atau kinerja. Inovasi radikal. Inovasi radikal adalah penciptaan produk baru yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada. Inovasi destruktif. Inovasi destruktif adalah penciptaan produk yang dapat mengubah cara konsumen melakukan sesuatu atau mengubah lanskap pasar. Manfaat inovasi produk, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan produk yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Meningkatkan kompetitif. Meningkatkan kompetitif dengan menawarkan produk yang unik dan berbeda dari pesaing. Meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan dengan menawarkan produk yang lebih baik dan lebih mahal. Tantangan dalam inovasi, yaitu biaya pengembangan. Biaya pengembangan adalah biaya yang diperlukan untuk mengembangkan produk baru dapat sangat tinggi. Risiko kegagalan. Risiko kegagalan adalah produk baru mungkin tidak diterima oleh pasar atau gagal memenuhi kebutuhan pelanggan.
Persaingan adalah persaingan yang ketat di pasar dapat membuat produk baru sulit untuk bersaing. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional yaitu kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia untuk menciptakan tujuan bersama dan meningkatkan hubungan antar negara. Kerjasama ini dapat berupa perjanjian, traktat, atau organisasi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama internasional yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama dalam bidang perdagangan barang dan jasa antar negara. Kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi adalah kerjasama dalam bidang ekonomi seperti investasi, keuangan, dan pembangunan. Kerjasama politik. Kerjasama politik adalah kerjasama dalam bidang politik seperti diplomasi, keamanan, dan penyelesaian konflik. Kerjasama sosial dan budaya. Kerjasama sosial dan budaya adalah kerjasama dalam bidang sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, dan pertukaran budaya. Manfaat kerjasama internasional yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi. Meningkatkan kerjasama ekonomi adalah kerjasama internasional dapat meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara. Meningkatkan stabilitas politik. Meningkatkan stabilitas politik adalah kerjasama internasional dapat membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan stabilitas politik. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kerjasama internasional dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pembangunan dan kerjasama sosial. Tantangan dalam kerjasama internasional yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan adalah perbedaan kepentingan antara negara dapat menghambat kerjasama internasional. Ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi antar negara dapat mempengaruhi kerjasama internasional. Isu keamanan. Isu keamanan adalah isu keamanan dapat mempengaruhi kerjasama internasional, terutama dalam bidang politik dan keamanan. Peran teknologi. Peran teknologi yaitu teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan politik. Peran teknologi dalam ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi adalah teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang dan jasa. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas adalah teknologi dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan mengurangi biaya produksi. Membuka akses pasar. Membuka akses pasar adalah teknologi dapat membuka akses pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan perdagangan online. Peran teknologi dalam sosial yaitu meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup adalah teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses ke informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meningkatkan koneksi sosial. Meningkatkan koneksi sosial adalah teknologi dapat meningkatkan koneksi sosial antar individu dan komunitas melalui media sosial dan platform online. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah teknologi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengembalian keputusan. Peran teknologi dalam politik. Peran teknologi dalam politik yaitu meningkatkan transportasi.
Meningkatkan transparansi adalah teknologi dapat meningkatkan transparansi pemerintah dan proses politik melalui akses informasi publik. Meningkatkan partisipasi politik, yaitu teknologi dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui platform online dan media sosial. Meningkatkan efisiensi pemerintah, yaitu teknologi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah melalui digital, layanan publik, dan administrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.